Mana teman-teman juga mengetahui sidang agenda hari ini yaitu pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim. Ini adalah sidang perdana untuk pemeriksaan langsung di hadapan majelis hakim, dan memang karena kebijakan dari pengadilan hari ini di sidang pertama Haji tidak langsung dihadirkan di pengadilan, tapi dilakukan secara online dari rutan Salemba. Ya, tadi kita juga hadir dari tim kuasa hukumnya Haji, dan juga tadi dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Jadi agenda hari ini adalah hanya pembacaan dakwaan. Hanya pembacaan dakwaan. Nanti kan seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup sesuai dengan kitab hukum acara hukum pidana. Artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Artinya pembacaan dakwaan pada hari ini memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Iya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Haji melakukan itu yang pertama, dan kedua memang sebenarnya ketika Haji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam, itu kan dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi mungkin di agenda selanjutnya. Tapi boleh tahu kenapa sih mungkin sampai akhirnya menyiram air keras? Kan orang bertanya, dan selain ada unsur memang sekarang kan katanya sakit hati kalau tidak salah. Ya, itulah nanti akan disampaikan semua dari keterangan terdakwa, dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Haji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan, nah itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Haji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi jaksa mengatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram. Ya kalau keterangan dari Haji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau misal mungkin perasaan yang kurang akhirnya disertakan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang akhirnya menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Haji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya. Nah itu kan nanti akan dalam kita akan sesuaikan keterangan Haji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari sudah dibacakan. Nah kemarin Haji sendiri kan abang kan otomatis sudah sempat berkomunikasi juga dengan Haji. Mungkin apa sih yang disampaikan ke Haji ke abang? Mungkin ya, awalnya tidak hanya menyiram badankah atau hanya ancaman aja atau gimana sih bang awalnya? Iya, memang Haji itu sebenarnya melakukan ini kan bukan karena dendam yang seperti orang ingin mencelakakan mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Haji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan? Nah itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Haji nanti di persidangan, biar nanti hakim pun melihat dan juga nanti kan jaksa akan menilai gitu. Karena ini kan pada akhirnya akan sampai pada pembacaan tuntutan nanti oleh jaksa. Itu akan mempengaruhi pasal-pasal terapan nanti yang akan dipakai oleh hakim untuk memutus. Tapi bang, intimidasi ini mungkin dilakukan hanya sehari atau memang berhari-hari sih kalau misalkan ada yang diterima oleh Haji? Iya, kalau keterangan itu memang ini sebenarnya akumulasi dari kekesalan Haji kan. Akumulasinya itu ya timbul pada saat ada kejadian itu kan. Nah itu kan ada perkataan-perkataan yang mungkin nanti akan saya sampaikan secara jelas juga di persidangan. Tapi memang Haji merasa ada perbuatan perkataan Agus yang memang kurang layak untuk disampaikan kepada Haji pada saat itu, yang akhirnya menimbulkan kesalahan dan emosi Haji yang meluap dan melakukan penyiraman tadi. Sudah berapa lama mereka kerja bareng? Kalau keterangan terdakwa klien saya itu dia berangkat dengan saya itu baru training itu 3 minggu ya. 3 minggu. Tapi kenapa sih sampai kepikiran akhirnya menyiram air keras gitu? Kenapa mungkin istilahnya nggak ajak duel kah atau gimana gitu sampai akhirnya pikiran air keras aja gitu? Ya itu, ya memang sebenarnya yang tadi ya, Haji ini kan dalam kontrol emosinya dia yang tidak bisa manage, bawa alam sadar dia lah kalau saya bisa katakan begitu. Akhirnya apapun yang ada yang dia miliki pada saat itu ya dia lakukan untuk melakukan penganiayaan terhadap
Agus. Jadi sempat ada rasa penyesalan dari sekarang kalau Aji sendiri berada Sangat menyesal. Dia sangat menyesal, bahkan baru kemarin saya sudah menjenguk dan melihat berbicara langsung dengan Aji. Dia sangat menyesal ini. Dia sangat disesali adalah bagaimana akhirnya dampak ini kan psikologisnya langsung kepada keluarga dan orang tuanya Aji, gitu kan. Artinya ini menjadi pembelajaran dan pendewasaan juga untuk Aji, gitu kan. Yang seperti saya bilang di awal, kita tidak membenarkan ini, tapi juga kita akan melakukan pembelaan dalam sisi tadi. Artinya ketika memang Agus sekarang sedang mengalami luka di mata dan memang target dia pada saat itu tidak mungkin menjulang di bagian wajah. Nah itu yang nanti harus kita coba konstruksikan pembelaan kita di hadapan majelis hakim. Dampak setelah kejadian ini mungkin dari keluarga dampaknya seperti apa sih mungkin dialami oleh masyarakat sekitar? Ada nggak sih Bang seperti itu? Ya tidak sih, tidak ada dampak yang signifikan secara langsung ya. Tapi yang pasti orang tua Aji seperti ibu dan bapaknya itu ya, dia sangat terpukul atas kejadian ini, gitu kan, dan berpesan kepada saya untuk ya lakukan pembelaan terbaik untuk Aji di persidangan. Ya harapan kita justru kan sebagai pembelanya juga, kita maunya hukuman Aji itu nanti adalah hukuman yang memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dia. Artinya kadar pidana yang dilakukan oleh Aji dan putusan pidananya pun harus sesuai. Nah, ini nanti harus kita coba cari keseimbangan tadi dan perbuatan dengan putusan hakim tadi. Punten boleh dikat dulu lagi azan. Ya, bentar, dikat dulu, bentar dulu dong Bang. Boleh lanjut bentar Bang. Oh, lanjut apa? Lanjut dulu, nunggu azan kelar dulu bentar ya Bang. Nanggung. Toilet dulu Bang, boleh Bang. dari Aji ke Agus untuk sekarang. Ya hal yang mau disampaikan juga pesan dari Aji itu sebenarnya kan rasa permohonan maaf sedalam-dalamnya terhadap apa yang dilakukan oleh Aji terhadap Agus. Jadi karena tadi ya emosi yang tidak terkontrol pada saat kejadian tadi, akhirnya kan setelah kejadian itu kan apalagi juga proses hukumnya kan berjalan kan sesuai dengan memang tahapan yang ada. Aji juga sudah ditahan sejak tanggal 2 September. Itu juga kan akhirnya menjadi renungan juga buat Aji ya. Dan dia melakukan ketika saya interview juga berkali-kali ketika saya besuk Aji itu dia sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh dia terhadap Agus. Dari sisi nuraninya yang paling dalam ya dia sangat menyesali. Tapi kan di tengah, maaf ya mau jawab apa enggak, polemik ini kan ramainya tiba-tiba ada donasi. Nah, si Bang dia meminta donasi kepada Novi. Aji dengar gak sih soal itu? Kalau dengar atau enggak ya pasti ya, informasi itu kan juga pasti sampai gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan donasi itu memang dari awal saya juga nggak mau masuk dalam ranah itu karena itu bukan ranah kita untuk menyampaikan statement apapun terkait donasi kan. Yang pasti ini kan sebenarnya kan hulu permasalahan pidana terkait masalah penyiraman ini kan adanya di Aji dengan Agus. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan area donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya saya harapan saya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis dan Agus pun tetap berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana yang mestinya didapatkan. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Tenovi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat pengobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu statementnya. Kalau Sampai memanas seperti itu bahkan sampai konflik, Aji juga dengar atau gimana? oh itu kayaknya enggak. Dia juga fokus pada penataan dirinya dulu kan di dalam itu kan. Tapi sampai konflik bahkan ada yang terbaru sekarang Denny Sumargo sama Farhad sampai kemana-mana. Apalagi itu terlalu jauh kita nggak monitor sampai ke sana. Walaupun kita dengar informasi itu kan, tapi kita juga menahan positioning kita agar tidak memberikan statement apapun karena itu kan berkaitan dengan kode etik saya sebagai seorang lawyer gitu. Bang, berarti kan ini kan awal mulanya kasus ini kan juga tetap ditangani oleh lawyer Kanovi begitu. Karena kan kriminalnya juga katanya waktu itu sempat ada ya dari sisi lawyer Kanovi yang perihal kasus ini. Ada komunikasi nggak sih dengan yang menangani? Oh iya, jadi awal sekali pertama saya menangani perkara ini itu sebelum adanya Bang FA Farhad Abbas. Nah itu ada pengacara yang mungkin tim advokasi Agus pada saat itu yang mungkin direkomendasikan sama Tenovi, saya juga nggak tahu ya, nanti mungkin dikonfirmasi lagi. Itu dari Posbatu Kota Tangerang kalau nggak salah, itu komunikasi dengan kita. Tapi komunikasinya itu terakhir mungkin bukan berkaitan dengan perkara ini, dia hanya menanyakan masalah berkaitan dengan tahap 2 yang sudah dilakukan oleh jaksa aja. Setelah itu kita nggak komunikasi lagi.
Tapi boleh juga nanti dikonfirmasi lagi dengan Tenovi apakah tim pengacara advokasi yang dulu diberikan oleh Tenovi untuk Agus masih menjadi kuasa hukumnya Agus atau enggak, atau itu ya itu nanti coba dikonfirmasi. Tapi sejauh ini untuk tim kuasa yang sekarang dari Agus ini ada komunikasi nggak sih Bang terkait dengan persidangan? Belum. Belum Kita sama jadi belum ada komunikasi dengan pihak pengacara Agus atau yang sekarang Pak Tabas ataupun memang yang sebelumnya. Pak, terkait dengan keluarga hari ini tidak terlihat lagi apakah memang keluarga juga merasakan dampak sosial yang diterima oleh Aji, begitu banyak pemberitaan mungkin kurang baik setelah kejadian ini, seperti apa? Iya pasti, karena Aji itu kan posisinya kan sekarang sebenarnya kan dia masih dalam proses menempuh pendidikan kan di salah satu universitas gitu kan, satu dia sebagai pelajar gitu kan, akhirnya terhenti dengan adanya kejadian itu. Dan memang itu kan apa yang dilakukan adalah konsekuensi dari apa yang memang dia perbuat gitu kan, karena dia tidak kriminal. Ya sebenarnya kumpulan berkeras orang tua terhadap anak ya mungkin itu ya, dia mengkhawatirkan masa depan Aji setelah ini seperti apa. Tapi saya juga selalu mengingatkan kepada keluarga juga, artinya ini bukan akhir dari segalanya, setelah ini mungkin ada babak baru untuk Aji, gitu kan, Aji bisa memperbaiki dirinya lagi dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Jadi kita kasih spirit yang mendukung untuk keluarga besarnya Aji, termasuk orang tua dan bapaknya, ayah dan ibunya. Tapi kalau ada kemungkinan keluarga anak hadir dalam persidangan mungkin di minggu Ya mungkin nanti coba saya akan diskusikan ya, tapi yang pasti sih pesan dari orang tuanya itu dia mempercayakan penuh kepada tim hukum, tapi ketika memang nanti dari pengadilan atau dari kejaksaan meminta untuk keluarga Aji hadir, ya kita akan hadirkan. Tapi kalaupun memang tidak perlu dihadirkan ya kita mungkin keluarganya juga tidak akan hadir, nanti kita akan kasih report atau perkembangan setiap sidang itu. Tapi dari pihak abang mungkin kan Aji mau meminta maaf langsung, apakah ada upaya untuk keluarga langsung dari abang sendiri untuk upaya meminta maaf langsung ke Aji itu udah ada belum sih secara mewakilan dari abang? Oh maksudnya upaya dari Aji Aji untuk meminta maaf Agus. kan mungkin dari lewat abang ke keluarganya Agus. Ya kalau permohonan maaf itu kepada Agus, saya mungkin orang yang pertama ketika diutus oleh keluarganya Aji pada saat itu, 1 hari setelah kejadian, posisi Agus pada saat itu masih di rumah sakit Cengkareng. Saya datang ke sana, saya bilang sama Agus, bahkan saya bilang pada saat itu saya utusan dari keluarga. Saya bilang saya menyampaikan rasa turut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan ini pesan dari keluarganya Aji. Ketika pertama kali kejadian ini terungkap dan Aji ditahan oleh kepolisian, pertama kali disampaikan oleh keluarganya Aji adalah fokus kepada pendekatan ke Agus. Kita harus tahu kabarnya Agus seperti apa. Baru setelah saya tahu kabarnya Agus di rumah sakit Cengkareng, saya bicara dengan dia, saya menyampaikan permohonan maaf dari keluarga, baru saya urus Aji di kepolisian pada saat itu. Jadi permohonan maaf itu sudah disampaikan sejak awal. Tapi responnya gimana? Dia juga menganggap bahwa memang ini apa yang dia alami itu karena mungkin dampak dari omongannya sendiri terhadap Aji gitu. Dia juga menyadari itu sudah sampai di tahap itu pada saat itu Agus kan. Artinya kan komunikasi itu kan akhirnya tidak terimplementasi dalam bentuk pertemuan antara keluarganya Aji dengan Agus kan, karena ada beberapa faktor yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini gitu. Tapi yang pasti etikat baik ketika keluarga Aji mendatangi Agus itu ya sejak awal sudah dilakukan. melalui apa sebagai perwakilan? Iya, melalui saya sebagai perwakilan pada Sampai saat itu. sekarang juga ya? Sampai sekarang pun kalau nanti ada momen bertemu di sini pun, ya mungkin Aji juga nanti akan saling berjabat tangan atau berpelukan dengan Agus gitu kan, sebagai bentuk permohonan maaf lah. Mungkin kelanjutannya Bang, mungkin ada nggak sih Bang mau dari pihak Aji sendiri membantu segi biaya untuk Agus gitu, karena kan kemarin kan hanya sebatas kemarin saja ya, belum sampai tersalurkan dengan baik mungkin ya. Ada nggak sih kelanjutannya untuk bantuan pengobatan untuk Agus dari Belum ya, karena pada saat itu pun konsentrasinya kan langsung kepada proses hukum ya. Okay. Artinya bentuk pertanggungjawaban itu langsung memang konkret, proses hukum yang dilakukan oleh Agus diteruskan oleh kepolisian dan langsung melakukan penahanan Aji kan. Jadi konsentrasi kita pada saat itu adalah bagaimana kedua belah pihak ini bisa berkomunikasi dulu gitu kan. Nah, ketika memang ada pembicaraan berkaitan itu tidak terrealisasi gitu loh. Sampai pada akhirnya proses sidang ini belum ada realisasi berkaitan dengan itu. Dan memang pada saat itu saya sempat juga menanyakan kepada salah satu keluarganya Agus, saya lupa, gitu kan, bentuk pertanggungjawaban apa yang harus kita lakukan gitu. Karena itu kan akhirnya tidak disampaikan juga oleh pihak Agus kan, karena mungkin Agus juga fokus pada perobatan dan lain-lain. Tapi pertanyaan itu sudah sempat kita sampaikan di awal kepada keluarganya Agus, agar kita tahu nih bentuk apa yang kira-kira bisa memberikan keringanan kepada Agus pada saat itu. Lalu respon keluarga Agus seperti apa setelah Abang menawarkan
mungkin solusi Ya, untuk pengobatan. kita diarahkan komunikasi dengan lawyernya pada saat itu kan, tapi ada hal-hal lain yang akhirnya lawyernya pun komunikasinya kurang intensif dan akhirnya tidak terrealisasi pertemuan tadi. Itu saya ada bukti-bukti historis chatnya ya, antara saya dengan lawyernya, gitu kan, beberapa kali agenda yang ketika saya tanyakan saya follow up lah gitu kan, dan itu tidak ada jawaban gitu kan. Sampai akhirnya saya mendengar kabar Agus sudah mendapatkan donasi, ya Tapi akhirnya ya situ aja. sampai ada bilang mungkin ada yang kebetulan Aji puas nih katanya siram Agus gara sikapnya gitu. Oh enggak lah, kalau Nggak ada ya bang berarti. itu non hukum lah, itu yang netizen aja ya. Netizen aja ya bang berarti. Tapi kondisi psikologis aja gimana? ya kalau secara psikis sih masih dalam keadaan ya dia dalam proses untuk merenungi dan menata diri juga kan, karena kan gak mudah juga menghadapi ini kan, apalagi seusia usianya masih sangat muda gitu kan, masih banyak harapan di depan dan masih banyak, iya 19 tahun, masih banyak harapan, masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan, dan dia menemukan momen seperti ini itu kan gak mudah. Tadi terlihat seperti apa bang? Mungkin di layar handphone pada saat persidangan wajahnya apakah terlihat sudah mulai agak membaik atau masih terlihat agak sedih seperti apa, mungkin aku bisa menceritakan karena kan kita juga tidak melihat pada saat itu. Iya, iya. Tunjukin dulu. Yang mana itu Oh, yang mana? yang kiri atas. Bang, boleh ke kamera bang. Mungkin Kaki, ini jaksa. Kamera bang, kamera bang. Bentar bang, bentar. Kamera sini, Bang, kamera sini, Bang. Ini bang yang atas. mungkin apa yang bisa abang ceritakan terkait dengan melihat tadi proses Ya, persidangan awal? Saya kemarin habis ketemu sama dia langsung kan, ya sama fresh ya dengan pertemuan saya kemarin kan, masih dalam keadaan sehat kan, karena memang saya selalu pesan ke dia ya tetap harus menjalani hari-hari di sana, tetap berkegiatan sebagaimana mestinya kan, sholat 5 waktu, berangkat berdoa lah, hal-hal yang positif lah yang harus dia lakukan di sana gitu. Itu aja sih paling. Cukup ya? Cukup. Oh, Terakhir iya. bang, sidang minggu depan. Kapan? Update sidang akan Ya dilaksanakan nanti kembali. sidang minggu depan bisa ditanyakan lagi sama Pak Jaksanya ya. Senin ya? Senin, hari Senin. Itu. Nanti lebih lengkapnya oleh Pak Jaksa Penuntut Umum.